1. Pengetahuan umum. A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pinjam pakai, kerjasama pemerintah, penjualan, penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang investasi pemerintah. 1. Investasi pemerintah, investasi langsung, penyertaan modal, pemberian pinjaman, badan usaha, badan investasi pemerintah, komite investasi pemerintah, dewan pengawas, penasihat investasi, rekening induk dana investasi, divestasi, perjanjian kerjasama. 2. Klasifikasi aset tetap. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 3. Pengakuan aset tetap. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dan 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. A. Kriteria aset tetap. Kriteria aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Berwujud. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. B. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. 4. Aset bersejarah. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah. Sin, kon. Suatu aset bersejarah antara lain sebagai berikut. A. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. B. Peraturan dan hukum yang berlaku membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. C. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. D. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. B. Akuntansi aset tetap. 1. Harga perolehan aset tetap. Aset tetap diukur sebesar harga perolehannya. Tanah, peralatan dan mesin, tanah, irigasi dan bangunan, gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, aset donasi. 2. Penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi. 3. Penilaian aset tetap. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap di SKPD adalah sebagai berikut. Pejabat pengelola keuangan SKPD, penyimpanan barang milik daerah, pengurus barang SKPD, kuasa bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. C. Akuntansi investasi. Yang pertama, klasifikasi investasi. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Investasi jangka pendek, B. Investasi jangka panjang. Lalu yang kedua, pengakuan dan pengukuran investasi. A. Pengakuan investasi, B. Pengukuran investasi. Ketiga, penilaian dan pengakuan hasil investasi. A. Penilaian investasi, B. Pengakuan hasil investasi, C. Penyajian dalam neraca. 4. Pelepasan dan pemindahan investasi. A. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka pendek. B. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka panjang. C. Investasi berupa kepemilikan saham. Dan D. Pelepasan investasi.